Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran 3 ya. Untuk kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, di pembelajaran 3 ini, pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK ya. Di halaman 17 sampai dengan 25. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, silakan klik di kolom deskripsi, lalu di-scroll ke bawah, cari kelasnya kelas berapa dan tema berapa. Nanti akan muncul seperti ini nih, biru-biru ya. Diklik aja biru-birunya untuk nanti melihat video-video lainnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik, nanti juga akan muncul playlist dan video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ada Siti di sini, kata Siti, hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Yang nggak cuma di Indonesia aja ya, di semua negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Nah adik-adik, hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan talikan pitanya. Talikan pita, ya, tali pita, ya, talikan pitanya. Caranya gini, jadi bagi nanti teman-teman adik-adik 5 atau 6 kelompok, ya, isinya ya tergantung ada berapa siswa, teman adik-adik. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menempati lapangan dan berdiri di area yang sudah ditentukan. Kemudian, secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. Nah, saat peliut ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu yang ada di ujung lapangan tadi. Kemudian, anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan. Kemudian, anggota yang berjalan kembali ke arah barisan langsung menempati tempat di belakang barisan. Permainannya berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu yang tercepat. Ya. Nah, saat bermain kamu harus memiliki keterampilan berjalan. Perhatikan tekniknya ya. Nah, ini teknik berjalan yang supaya cepat ya. Yang pertama, kepalanya tegak. Ya, lalu bahunya santai nih, jangan tegang ya. Postur tubuhnya lurus. Kemudian ayunan lengan tidak lebih dari dada. Nih, segini ya. Kemudian otot perut dijaga agar tetap kencang. Punggungnya tegak, ya ini punggungnya harus tegak lurus, otot pahanya santai, tangannya mengepal tapi jangan terlalu itu ya, jangan terlalu apa ya istilahnya, jangan terlalu geget gitu ya. Jadi santai aja ngepalnya. Lalu otot lututnya dikencangkan, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu kayak gini nih. Ini dulu yang menyentuh, ya. Kemudian berdiskusilah dengan teman dan gurumu bagaimana teknik berjalan yang baik dapat diterapkan. Kemudian setelah berolahraga, nanti jangan lupa lakukan refleksi bersama. Ya, bagaimana kamu mempraktekkan teknik berlari, bagaimana kamu bekerja sama sehingga bisa mencapai tujuan karena kan tadi berkelompok ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Setelah berolahraga, kamu dapat melakukan refleksi. Bagaimana kamu mempraktekkan teknik berlari. Nah, ini tadi yang tadi ya. Nah, ini kepala tegaknya gimana? Bahu santainya gimana? Ya, dipraktekkan. Lalu ayunan tangannya, punggungnya kayak gimana? Tangannya, tumit kaki, postur tubuh, otot perut, otot paha, dan otot lutut. Ya, nanti dipraktekkan. Kemudian bagaimana kamu bekerja sama sehingga kamu bisa mencapai tujuan? Nah, caranya adalah dengan tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada di tim. Ya, meskipun berbeda-beda, tapi kan tujuannya satu ya, supaya kita menang, supaya kita bisa menalikan lebih cepat dari kelompok lain. Kemudian ini adalah Lani, kata Lani, dalam berolahraga, kamu harus bekerja sama ya, agar tujuan tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu ya. Karena kalau udah main ya udah kita semua sama, kita satu kelompok ya. Kemudian pagi ini adik-adik, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi. Informasi apa? Informasi tanaman dan habitatnya. Nah, mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda,
Namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum ya. Perpustakaan umum itu adalah perpustakaan yang biasanya menyediakan berbagai macam buku, mau buku pelajaran, buku cerita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Ini ada pohon bambu ya, adik-adik. Pasti tahu ya, pernah lihat. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu halus yang tajam. Ya, bulu yang tajam terdapat di batang ini nih adik-adik nih, di batangnya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Makanya kadang-kadang kalau mainan bambu, itu hati-hati kan ada bulu halusnya. Kalau udah nempel di telapak tangan adik-adik, itu susah dicabutnya. Ya, dan kalau pertama gatel, kedua dicabutnya susah, harus pakai pinset. Ya, jadi jangan bermain bambu. Lalu tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi apa Karina? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi jadi 3. Ya, yang pertama adalah hidrofit. Contohnya kangkung. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, ya, dan akarnya ada di dalam air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan. Jadi ini nih, ya, ke atas ya itu adalah daunnya dan tangkainya. Di bawah ini adalah akarnya. Ya, jadi namanya hidrofit. Yang kedua ada higrofit. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan ini terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan juga daun. Batangnya tuh pada umumnya tidak tampak ya adik-adik karena terdapat di dalam tanah. Nah, daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung kayak gini nih. Ya. Lalu ada xerophyte. Oh, ini contohnya pakis. Lalu ada xerophyte, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, dan akarnya panjang. Contohnya ini, lidah buaya. Nah, untuk bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya adik-adik? Nah, berdiskusi dengan teman-teman ya nanti. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Ya, kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitar, bisa juga dengan membaca buku, ya, koran, majalah, atau dari sumber lain, misalnya dari digital ya, informasi digital dari Google dan lainnya. Pilihlah satu jenis tumbuhan yang kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Ya, yuk kita lihat. Nanti ditaruh di diagram Freyer seperti ini ya. Nah, Karina seperti biasa kan menjabarkannya ke bawah karena bentuknya tulisan. Nanti tulis di sini. Contohnya nih, teratai. Ya, lalu tulis apa nih? Ya, lalu ini nanti apalagi pohon jati tulis ya. Nah, kita mulai dengan yang pertama, teratai. Yang pertama cara tumbuhan menyesuaikan diri dulu ya adik-adik ya. Yang teratai memiliki batang yang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernafas meskipun akar dan batangnya berada di dalam air. Ya, itu cara dia menyesuaikan diri. Lalu pohon jati. Ketika musim kemarau terjadi, pohon jati akan menyesuaikan diri dengan menggugurkan daunnya. Lalu kaktus. Kaktus itu hidup di tempat yang kering ya adik-adik. Dia memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan yang terjadi. Kemudian eceng gondok memiliki batang yang dapat menggelembung untuk mengapung di atas air. Lalu bakau. Nah, ini dia melakukan penyaringan garam yang ada di air lalu dikeluarkan melalui batang. Kemudian pohon cemara memiliki daun yang runcing sehingga akan mengurangi jumlah penguapan yang terjadi. Kemudian untuk cara tumbuhan melindungi diri, Karina contohkan yang pertama mawar, ya. Dia melindungi dirinya dengan duri-duri ya. Adik-adik tahu pasti di bunga mawar ada durinya. Mawar berduri namanya juga ya. Untuk mencegah dirinya dimangsa oleh hewan pemakan tumbuhan. Ya, karena kalau dimakan kan akan kena durinya.
Lalu bambu. Nah, bambu kayak yang di gambar tadi ya, dengan bulu yang akan menimbulkan rasa gatal bagi makhluk hidup yang ingin menyerangnya. Lalu singkong karet. Dia melindungi diri dengan racun yang ada di tubuhnya. Racun ini digunakan untuk mencegah dirinya dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan. Lalu ada nangka. Dia melindungi dirinya dengan getah. Getah ini akan membuat pemangsanya lengket dan tidak bisa bergerak. Lalu bunga bangkai, kalau bunga bangkai melindungi dirinya dengan cara mengeluarkan aromanya ya. Jadi aromanya tuh kayak, makanya disebut bunga bangkai karena aromanya tidak enak. Jadi dia mengeluarkan aroma nggak enak itu untuk menghindari pemangsa. Lalu ada kelapa, memiliki buah yang dengan cangkang yang keras. Ya kelapa kan keras banget ya, udah batoknya keras, dia dilindungi lagi sama sabut kelapanya. Hal ini untuk melindungi dari pemangsa agar tidak dimakan. Nah, sampaikan nanti hasilnya ke teman-teman di kelas ya. Lalu tulislah informasi pada peta pikiran dengan kalimat adik-adik sendiri di sini. Ya. Kemudian berikutnya ada teks bacaan, judulnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan, ya. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Ya, yaitu Insinyur Soekarno, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia, ya, sebagai negara yang berdaulat. Nah, untuk profil Bung Karno, dia lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901, lalu meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni 1970. Nah, Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu, kemudian ia menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Ini ada Bung Hatta di bawah nih, ya di sini. Nah, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Nah, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia juga ikut menandatangani teks proklamasinya ya atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Karno. Nah, Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia, adik-adik. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian ada Ahmad Subarjo, ya, Joyo di Surjo. Nah, lahir di Kerawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1996 dan wafat tanggal 15 Desember 1978 di umur atau di usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Kemudian, Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, Ahmad Subarjo pun ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini dia Laksamana Tadasi Maeda. Dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Nah, di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia ya adik-adik ya. Berikutnya ada Soekarni. Ini dia lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916, lalu wafat di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 di usia 54 tahun. Kemudian nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwiryo. Ya.
Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia. Lalu ada Fatmawati, Ibu Fatmawati. Nah, ini juga berjasa adik-adik. Aslinya namanya Fatimah, lahirnya di Bengkulu tahun 1923. Nah, beliau meninggal dunia di Jakarta tahun 1980 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih ya, yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Kemudian yang mengetik juga berjasa adik-adik, yaitu namanya Sayuti Melik. Nah, beliau adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia menyempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, dari bacaan tadi kita isi peta pikirannya lagi adik-adik menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Di kolom apa, kita bisa isi proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen awal Indonesia terbebas dari penjajahan. Di kolom mengapa, proklamasi kemerdekaan harus dilakukan agar terbebas dari penjajah yang telah lama menyengsarakan rakyat. Lalu berikutnya di kolom siapa? Proklamasi kemerdekaan, ya siapa yang membacakan proklamasi ya? Yaitu Insinyur Soekarno. Di mana? Di mana proklamasi kemerdekaan dibacakan? Yaitu di kediaman Bung Karno. Kapan? Kapan proklamasi kemerdekaannya dibacakan? Yaitu tanggal 17 Agustus. Dan bagaimana? Bagaimana konsep teks proklamasi disusun? Yaitu disusun oleh Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Diskusikan peta pikirannya ya adik-adik dengan teman sekelompoknya. Kembangkan informasi pada peta pikiran dan serahkan ke Bapak atau Ibu guru. Lalu ini ada Udin. Kata Udin, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi bila saat itu mereka tidak bersatu? Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!